Halo, apa kabar? Ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi di video blog kali ini saya ingin bahas tentang blog post saya yang berjudul Cara Mudah Menghindari Penipuan Bisnis di Internet. Jadi ini saya masih baru-baru ini bikin video blog untuk Anda yang malas baca tapi lebih suka mendengarkan dan melihat ya. Jadi saya buat video seperti ini khusus bagi Anda yang seperti itu. Jadi langsung kita mulai aja ya. Jadi sebelumnya Anda juga mungkin sudah sadar ya. Anda mungkin juga sudah tahu bahwa di internet itu enggak sebagus kelihatannya. Jadi di internet itu ada banyak sekali penipu. Jika Anda perhatikan di iklan-iklan yang jika Anda sering browsing gitulah, menghabiskan waktu di internet gitu, Anda pasti sering kan mampir ke sebuah blog di mana di sekelilingnya, di atas, kanan, kiri, dan bawah ada iklan, dan iklannya itu pasti nggak ngena, mesti gimana ya, beberapa menjanjikan investasi 50.000 mendapatkan hasil 1 juta selamanya setiap hari. Ada yang 100.000, investasi 75.000 Anda dapat hasil 100.000 setiap hari selamanya gitu. Itu kan gimana ya, itu kan hal yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan gitu, dan itu nanti yang bakalan saya jelasin lebih lanjut ya. Jadi hal-hal seperti itu Anda harus waspada, karena memang yang mereka incar itu adalah sisi keserakahan dan kebodohan Anda gitu ya. Jadi maaf ya, tanpa bermaksud menyinggung siapa-siapa. Jadi memang kita sebagai manusia itu memang kita punya kelemahan ya, dan salah satu kelemahan kita itu adalah keserakahan dan kebodohan. Jadi jika Anda serakah, jika saya serakah dan saya bodoh, sebenarnya serakah saja itu nggak apa-apa, itu mendorong Anda untuk terus maju. Tapi jika Anda serakah dan bodoh, maka hasilnya ya Anda bakalan ketipu gitu ya, dan Anda nggak bisa nyalahkan siapa-siapa kecuali diri Anda sendiri jika sudah seperti itu. Karena ya memang itu salah Anda sendiri ya, karena Anda serakah dan Anda bodoh gitu ya. Dan jika Anda bodoh juga nggak apa-apa, itu sebenarnya Anda bodoh itu juga nggak apa-apa, itu jadi jika Anda berpikir bahwa diri Anda bodoh, apa itu bisa menjadi pemicu bagi Anda untuk terus belajar gitu. Orang yang sudah merasa dirinya pintar atau paling pintar, merasa diri pintar nggak apa-apa, tapi merasa diri paling pintar itu yang nggak boleh. Jadi jika Anda merasa saya sudah yang paling pintar, ngapain saya baca ini, ngapain saya dengerin orang ini, buat apa, saya sudah yang paling pintar kok. Nah, hal yang seperti itu yang tidak baik, yang kurang baik, karena hal tersebut akan mendangkalkan Anda, akan membuat wawasan Anda sempit. Jadi jika Anda internet marketer pemula ya, Anda harus benar-benar waspada sama yang namanya dunia internet marketing, apalagi di ceruk pasar make money online dia. Memang sih ini pasar dimana banyak sekali orang terjun, karena di Indonesia memang ya harus kita akui banyak pengangguran, banyak orang yang ingin kaya tanpa harus kerja sulit, tanpa harus kerja keras gitu ya. Jadi ya mereka pergi ke internet, kemudian mereka mengetikkan cara mendapatkan uang gampang dari internet dan hal-hal semacamnya, padahal nggak ada hal yang semacam itu. Jadi Anda harus waspada kepada guru-guru palsu gitu ya. Jadi ya guru-guru palsu yang mereka mengklaim pendapatan jutaan, puluhan juta per bulan dari internet. Bisa jadi mereka bohong ya kan. Nah, kenapa kok Anda harus percaya? Dan bahkan jika mereka memberikan screenshot pendapatan ya, jadi screenshot itu adalah foto, jadi semacam foto gitulah, foto tentang pendapatan mereka gitu ya. Anda harus langsung skeptis gitu, karena dengan teknologi sekarang itu sangat mudah sekali bikin yang namanya hal seperti itu. Jika Anda ingin percaya kepada
jika Anda ingin cari guru di mana Anda bisa percaya, ya caranya ya gampang aja. Apakah dia mudah untuk ditemui, apakah dia mudah untuk dihubungi. Jika dia mudah untuk dihubungi, mau ketemu dengan Anda, kemudian Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan setiap hari, ya tentu saja aman bagi Anda untuk mengikuti mereka gitu. Istilah sebenarnya gampang aja lah. Pokoknya ikuti aja orang yang melakukan apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan bikin video dan di saat yang sama dia juga melakukan hal tersebut, maka ya ikuti dia, karena dia benar-benar ngelakuin apa yang dia ceramahkan gitu. Kalau misal dia nyuruh Anda untuk bikin toko online untuk menghasilkan uang di internet, untuk berbisnis online di internet, ya cari toko online-nya. Jika dia tidak punya toko online, ya maka ya dia bohong, dia cuma bullshit aja itu. Jadi jika misal Anda ingin belajar sesuatu ke seseorang, itu perhatikan apakah dia melakukan apa yang dia suruh. Itu cara gampangnya. Jadi jadi kita bakalan jelas. Jadi saya bakalan coba jelasin ini tentang beberapa cara untuk mengungkap penipuan bisnis internet agar Anda lebih waspada dan gimana cara menghindarinya. Jadi yang pertama kali dan yang paling sering saya temui, ya setidaknya, itu adalah sales letter buta. Jadi sales letter itu adalah sales letter itu adalah sebuah halaman. Sales letter di internet ya, sales letter di internet itu adalah sebuah halaman dimana isinya itu ya cuma tulisan gitu, tulisan semua. Memang kadang ada gambar, ada ya gitu-gitu, yang intinya adalah mencoba meyakinkan Anda untuk membeli produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Dan jangan salah, sales letter sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa, itu adalah hal yang bagus. Itu adalah cara kita internet marketer untuk mengkomunikasikan value yang kita miliki, untuk mengkomunikasikan produk kita. Contohnya saya ini punya course, punya premium membership di syamsulalam.net, dan jujur aja premium membership itu seperti apa sih? Itu kan terlihat sangat abstrak sekali ya kan. Anda nggak bisa memegangnya, Anda nggak bisa benar-benar tahu apa yang ada di premium membership saya, kecuali saya mengkomunikasikannya melalui sales letter. Jadi sales letter itu bagus, tapi ada tapinya, dan tapi yang sangat besar sekali. Sales letter buta itu yang harus Anda waspadai. Jadi sales letter buta itu mereka tidak memberitahu secara jelas apa produk yang mereka jual. Kalau mereka jualan software payah yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya mereka ya nggak bakalan bilang. Mereka cuma bakalan bilang kalau dengan membeli ini maka Anda bakalan menghasilkan uang segini setiap hari. Dan bahkan jika mereka bilang kalau itu software, mereka juga nggak bakalan bilang cara kerjanya atau sistem yang bekerja di baliknya gitu, karena ya memang tidak ada gitu ya, karena memang tidak ada. Jadi gini loh, pasti ada alasan lah kenapa kok Anda mendapatkan uang di internet. Satu-satunya cara untuk dapat uang itu di mana aja, baik di dunia nyata dan di internet, itu adalah orang memberikan uangnya kepada Anda. Jadi gitu. Jadi kalau ada software yang mengklaim bahwa dia bisa membuat Anda mendapatkan uang sangat banyak dalam waktu cepat, itu ya Anda harus tahu gimana ini sistemnya di belakangnya, gimana caranya software ini membuat orang mau mengirim uang ke saya. Kalau terdengar tidak masuk akal, ya tentu saja jangan percaya ya kan. Dan ya sangat mudah. Pokoknya intinya adalah Anda baca sales letternya, apakah dia ngasih tahu apa yang sistem dibalik kerjanya software atau apapun yang dia janjikan. Jika Anda misal perhatikan sales letter saya, jadi saya bakalan buka sales letter saya, dan ini adalah sales letter simple, isinya tulisan aja dan cukup singkat saya rasa. Dan di sini saya kasih tahu
Anda bisa baca sendiri lah. Kalau saya bilang mungkin Anda tidak percaya, dan tentu saja itu hak Anda untuk tidak percaya, tapi Anda bisa baca salah saya, dan di sini tidak ada yang saya tutupi. Saya kasih tahu bagaimana bagaimana apa itu namanya, sistem dibalik sistem dibalik eh, sistem di balik produk saya gitu ya. Jadi saya sama sekali nggak pernah menjanjikan bahwa Anda bakalan cepat kaya dengan berinvestasi kepada saya, kepada produk saya. Tapi yang saya tawarkan adalah saya menawarkan shortcut untuk belajar Anda. Jadi tentu saja Anda mau belajar di internet, itu mau belajar apapun Anda bisa dapatkan dengan gratis. Anda boleh pegang kata-kata saya. Anda mau belajar apapun pasti Anda bisa dapat gratis. Kalau Anda nggak bisa dapetin gratis di Indonesia, Anda bisa pergi ke forum luar negeri dan Anda bisa belajar gratis sebanyak yang Anda mau di sana. Gitu. Dan yang saya tawarkan di premium membership saya itu adalah shortcut. Jadi jika Anda mencari semuanya sendirian, mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi dengan Anda investasi ke saya, investasi ke produk saya, Anda mungkin bisa belajar hal yang perlu Anda pelajari selama beberapa tahun hanya dalam beberapa bulan atau bahkan minggu saja. Jadi itu saya nggak bakalan jelasin jelas tentang apa yang saya jual. Anda bisa baca sendiri salah saya di syamsulalam.net /daftar ya. Oke, kemudian ciri kedua penipuan bisnis di internet itu adalah jika ada klaim yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ya, contohnya ya itu tadi. Contohnya ya investasi itu 75.000 menghasilkan 100.000 per hari. Itu kan terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya kan. Gimana caranya? Masa mungkin? Anda harus langsung skeptis hal-hal yang seperti itu. Dan gini ya, Anda juga bisa perhatikan dari situsnya ya. Kalau misal situsnya itu domainnya .info, jadi asal Anda tahu ya, domain .info itu adalah domain yang paling murah, bisa dibeli dengan harga kurang dari $2 ya. Ya, seingat saya bisa dibeli dengan harga kurang dari $2. Jadi jika ada situs yang domainnya aja .info atau mungkin numpang ke blogspot gitu, kemudian dia menjanjikan kekayaan, ya tentu saja Anda bodoh jika Anda percaya ya kan. Masa orang yang bisa ngasilin uang di internet nggak bisa beli domain .com, .net atau .org ya kan? Itu kan nggak mungkin ya kan. Masa dia nggak bisa beli hosting sampai harus numpang di blogspot ya kan? Kan berarti kan ya dia ya jelas tidak kaya lah dari internet, dia jelas berbohong yang seperti itu ya kan. Dan ya di sini Anda bisa, jadi itulah intinya, klaim yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan itu Anda harus jauh-jauh. Dan yang ketiga adalah screenshot pendapatan palsu. Saya tadi juga sempat bilang di internet sangat mudah sekali. Saya bahkan bisa bikin tanpa saya harus menggunakan Photoshop ya. Saya bisa mengalter, bisa mengubah pendapatan saya di PayPal dengan menggunakan software bernama Firebook. Jadi ini cuma sekedar informasi aja ya, jadi jangan digunakan untuk kejahatan gitu ya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu Anda bahwa ada software yang bisa dengan mudah untuk mengubah income Anda, screenshot pendapatan Anda bisa dengan mudah sekali dimanipulasi dengan software yang ada sekarang. Jadi jika ada yang mencoba meyakinkan Anda dengan screenshot income, screenshot pendapatan, dia menunjukkan kepada Anda pendapatan sampai puluhan juta rupiah, itu tentu saja Anda tidak boleh langsung percaya. Anda harus lakukan cross check dulu, cari tahu ini orangnya siapa, ini beneran orang apa bukan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah cara agar Anda tidak menjadi lebih bodoh di internet. Jadi di internet itu sayangnya ada banyak sekali orang bodoh yang percaya dengan hal-hal seperti itu, dan saya bakalan coba kasih referensi ya. Jadi hanya dengarkan saran dari orang yang Anda tahu menjalankan apa yang diajarkannya. Jadi ini penting ya. Anda harus ikuti
bukan harus ya, tapi minimal kalau Anda mau mengikuti seseorang itu Anda harus tahu bahwa orang tersebut mengajarkan apa yang menjalankan apa yang dia ajarkan. Dan Anda juga harus pastikan bahwa orang tersebut menghasilkan uang dari bisnis yang ia miliki di internet. Caranya gimana? Ya, caranya ya gimana ya? saya juga bingung karena banyak sekali internet marketer yang menyembunyikan kalau dia menghasilkan banyak uang di internet. Nah, ini hal yang menarik ya, bahwa internet marketer yang sukses itu malah banyak yang menyembunyikan jati dirinya gitu ya, karena mereka tidak ingin disaingi oleh teman-teman mereka gitu. Jadi ya nggak tahu lah ya, entah misal kalau dia punya hosting, punya domain, itu ya sudah, itu mereka punya banyak situs, itu adalah pertanda bagus bahwa mereka punya uang untuk membayar hosting, untuk membayar domain, untuk memastikan bahwa situs mereka tetap tetap ada di internet gitu ya. Mereka punya uang untuk memaintenance situs mereka, dan itu saya rasa sudah pertanda yang cukup baik bahwa orang tersebut benar-benar menghasilkan uang dari internet. Dan Anda sebaiknya menghindari forum di mana berisi banyak sekali pemula kemudian berkumpul menjadi satu, karena jika Anda mendapatkan advice yang salah dari sesama pemula, maka hal tersebut bisa berakibat fatal pada Anda gitu ya. Jadi di internet tuh ada banyak sekali pemula yang mencoba untuk menjadi guru, menjadi master. Mereka mendengar informasi dari suatu tempat, kemudian tanpa melakukan cross check terlebih dahulu, mereka ya langsung aja kalau ada yang tanya langsung aja kasih advice itu, padahal kasih saran itu padahal ya belum tentu benar ya kan. Jadi contoh forum seperti itu adalah digital forum, dan itu adalah forum internasional ya. Saya nggak tahu, saya jarang mampir di forum Indonesia, jadi saya nggak bisa ngasih contoh yang forum di Indonesia. Tapi ya itulah, belajar dari forum tentu saja nggak apa-apa, itu adalah hal yang sangat bagus sekali, tapi Anda harus pastikan bahwa Anda hanya mengambil advice, mengambil saran dari orang yang sudah Anda percaya, yang benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dan saya rasa informasi ini adalah penutup ini tadi ya, cara agar tidak menjadi lebih bodoh di internet ini tadi adalah penutup dari video kali ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Anda karena sudah mengikuti video saya ini, mendengarkan sampai akhir di video yang kurang dari 20 menit ini. Dan jika Anda karena suatu alasan, nggak tahu entah alasan apa, entah karena wajah saya yang imut atau karena konten saya yang bagus, jika Anda karena suatu alasan suka dengan situs saya, suka dengan suara saya yang merdu ini, Anda bisa Anda bisa tunjukkan rasa suka Anda itu dengan cara mengklik like di situs saya. Jadi ini ada tombol lucu mungil ini, like ini. Jika Anda suka saya, Anda bisa tunjukkan dengan cara mengklik tombol itu, atau Anda bisa ini di bagian kanan sidebar saya ini juga ada tombol like. Jadi Anda bisa klik di situ dan Anda akan mendapatkan update dari saya. Jadi saya rasa sekian lagi ya, sekian lagi. Terima kasih sekali lagi dan salam pintar.